warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Teguh Irwansyah ingin mempresentasikan analisis pengendalian kualitas produk dengan menggunakan metode 7 Tools dan Kaizen pada PT Sinar Semesta. Next. Perkembangan industri telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menyebabkan persaingan yang semakin ketat antar perusahaan, di mana mutu produk menjadi faktor penting bagi konsumen dalam memilih produk. Kualitas produk ditemukan oleh ukuran dan karakteristik tertentu, sehingga perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan perbaikan secara berkelanjutan pada setiap tahapan produksi untuk menjaga mutu. Next. Penelitian ini berlokasi di PT Sinar Semesta. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, ataupun data primer didapatkan dari hasil observasi langsung di perusahaan. Data primer ini berupa data umum perusahaan, yaitu secara umum perusahaan, dan data sekunder berupa data produksi dan data cacat produksi. Next. Stratifikasi diagram adalah mengelompokkan atau pembagian beberapa data menjadi lebih spesifik dengan memperhatikan kategori pengelompokan data tersebut. Tujuan dari stratifikasi adalah mengidentifikasi penyebab dengan lebih jelas suatu permasalahan dengan cara mengerucutkan sebuah data. Berikut adalah tabel dari pengolahan stratifikasi diagram. Next. Lembar pemeriksaan atau check sheet adalah sebuah formular yang dirancang untuk mencatat data. Lembar periksa membantu analisis menemukan fakta atau pola yang mungkin membantu analisis selanjutnya. Berikut di samping adalah data hasil pengolahan check sheet. Next. Control chart adalah alat bantu berupa grafik yang akan menggambarkan stabilitas suatu proses kerja untuk menentukan apakah proses kerja dalam keadaan ini kontrol atau out control. Peta kendali adalah suatu alat yang secara grafis digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi apakah suatu aktivitas atau proses berada dalam pengendalian kualitas secara statistika atau tidak, sehingga dapat memecahkan masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas. Next. Peta kendali salah alir di samping terlihat bahwa tidak terdapat data yang melewati batas pengendali atas dan pengendali bawah, maka dikatakan bahwa proses produksi efektif ataupun besarnya nilai garis rata-rata atau CL yaitu 0,018, nilai batas kendali atas yaitu UCL yaitu 0,058, nilai batas kendali bawah atau LCL yaitu 0,021. Berarti produksi menunjukkan efektif. Di samping kiri itu adalah hasil peta kendali cacat salah air. Next. Berdasarkan hasil pengolah data menunjukkan ada 2 titik sampel yang berada di luar batas kendali atas UCL. Untuk mengetahui jika proses kontrol masih dalam kendali atau di luar batas kendali, yaitu jika produk cacat atau rusak mencapai atau berada di atas batas kendali atas, maka proses produksi yang dilakukan dianggap tidak efektif. Sebaliknya, produk cacat atau rusak berarti pada batas kendali bawah, LCL berarti proses produksi menunjukkan cukup efektif. Di samping ini adalah lanjutan dari tabel hasil peta kendali cacat ekor tikus di slide sebelumnya. Next. Histogram digunakan untuk melihat jenis kerusakan yang paling sering terjadi. Berikut ini histogram yang dibuat berdasarkan kecacatan produk dari bulan November 2021 sampai bulan Agustus 2022. Next. Diketahui jenis kecacatan selama bulan November 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022, yang dimana bahwa jumlah produk cacat salah alir paling banyak terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 12, atau cacat ekor tikus paling banyak terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 166.
Di samping adalah tabel lanjutan dari hasil pengolahan data histogram di slide sebelumnya. Next. Diagram Pareto adalah grafik yang digunakan untuk melihat penyebab terbesar suatu masalah. Data yang diolah untuk mengetahui persentase jenis produk reject. Diagram di samping kanan ini adalah pengolahan diagram Pareto. Next. Dari tabel 3 maka diketahui masing-masing jumlah cacat salah alir dengan jumlah 57 EQ, spacing dengan persentase cacat 7%, cacat ekor tikus dengan jumlah 737 piece, spacing dengan persentase cacat 93%. Dapat diketahui jumlah produk cacat terbanyak adalah cacat ekor tikus. Di samping kiri adalah lanjutan dari diagram Pareto hasil pengolahan data diagram Pareto di slide sebelumnya. Next. Scatter diagram adalah gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan atau korelasi antara pasangan dua macam variabel dan menunjukkan keeratan atau tingkat hubungan antara dua variabel tersebut kuat atau lemah yang diwujudkan dengan koefisien korelasi. Next. Dari hasil scatter diagram menyatakan hasil grafik memiliki hubungan positif, yang artinya semakin tinggi jumlah produk cacat yang dihasilkan, maka kualitas produk yang dihasilkan dalam periode tertentu akan semakin menurun. Hal itu menunjukkan bahwa masih tingginya jumlah produk cacat yang dihasilkan dalam satu proses produksi. Jadi jika ingin meningkatkan kualitas produk, maka perusahaan harus bisa mungkin meminimalisir terjadinya kecacatan produk EQ spacing. Di samping kiri adalah lanjutan dari hasil pengolahan scatter diagram dari slide sebelumnya. Next. Diagram sebab akibat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab kerusakan produk, ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi penyebab kerusakan produk secara umum, seperti gambar 6 di samping kanan ini, yaitu gambar hasil pengolahan diagram fishbone cacat salah alir. Next. Berikut hasil pengolahan diagram fishbone untuk cacat ekor tikus. Diagram tersebut digunakan untuk menganalisis penyebab utama dari cacat tersebut. Berdasarkan analisis, terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya cacat ekor tikus, yang mencakup aspek manusia, material, dan metode produksi. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor ini, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang lebih efektif untuk mengurangi tingkat kecacatan produk. Di samping kiri ini adalah gambar ke-7 dari hasil pengolahan diagram fishbone cacat ekor tikus dari slide 6 sebelumnya. Slide gambar 6 maksud sebelumnya. Next. Kesimpulannya yaitu dari analisis menunjukkan bahwa terdapat dua jenis cacat pada produksi, yaitu cacat ekor tikus dengan persentase 93% dan cacat salah alir sebesar 7%. Cacat ekor tikus merupakan yang paling dominan. Analisis menggunakan diagram fishbone mengidentifikasi 5 faktor utama penyebab cacat, yaitu manusia, kurangnya pengerahan dan kelelahan, metode, kurangnya pengawasan dan proses yang tidak sesuai SOP, serta material, kualitas bahan baku yang buruk. Oleh karena itu diperlukan peningkatan pengawasan, pengarahan SOP, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila PPT-nya kepanjangan atau terlalu menumpuk, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.